Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Abdati Latafah dengan NIM 200211100156. Di sini saya akan menjawab soal remedi PKN. Soal yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ketahanan nasional, yaitu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan sosial budaya, ketahanan ekonomi, ketahanan politik di tengah pandemi COVID-19. Menurut pendapat saya, kita harus melakukan edukasi secara masif melalui platform-platform digital terkait dengan keseluruhan ketahanan. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye poster, webinar, dan diskusi-diskusi online lainnya. Terkait ketahanan ekonomi, lebih baik dimanfaatkan juga unicorn atau platform yang berguna dan menguntungkan seperti Gojek, Grab, Tokopedia, dan sebagainya. Soal yang kedua, pendapat saudara tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapat saya tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yakni terletak di mana pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan adanya undang-undang atau kebijakan pusat, di mana sinkronisasi antara pusat dan daerah ini harus berjalan seirama supaya masyarakat tidak simpang siur dalam mempercayai bahkan menerapkan kebijakan ini. Makanya, di sini perlu koordinasi antara keduanya. Soal yang ketiga, peran saudara sebagai mahasiswa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Peran kita dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satunya ikut memantau kinerja wakil-wakil rakyat kita ini. Jika dipandang sudah korupsi menggunakan uang masyarakat atau rakyat, baru disinilah kami para mahasiswa bersuara demi kepentingan bersama. Selain itu, perlunya sosialisasi pula kepada masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi ini, dengan harapan masyarakat yang seumpama akan terjun langsung menjadi wakil rakyat selanjutnya tidak melakukan kesalahan yang sama yakni korupsi. Di sini juga perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan mahasiswa ini untuk berkoordinasi membuat rancangan pemberantasan korupsi serta pemberian efek jera kepada mereka yang sudah korupsi. Soal yang keempat, apakah perlu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan amandemen yang kelima? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu diamandemen yang kelima kalinya, karena untuk mengikuti perkembangan zaman dan sosial budaya bangsa Indonesia saat ini dan mengantisipasi di masa depan, dengan tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral, serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan. Soal yang kelima, apa manfaat yang sudah kalian dapatkan dan implementasikan selama mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi? Manfaat yang bisa kita dapat melalui pendidikan kewargaan ini banyak sekali. Salah satunya, kita bisa tahu aturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan karena di pendidikan kewargaan ini kita juga diajarkan dan dikenalkan sejarah perjuangan pahlawan demi negara kita. Melalui pendidikan kewargaan ini pula kita bisa belajar hak asasi manusia untuk kita dan sekitar. Sedangkan implementasi yang bisa kita terapkan setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini adalah bagaimana kita menyampaikan suara kita sebagai mahasiswa ini sesuai aturan yang sudah dibuat pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga tidak adanya penyimpanan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini
Pula kita bisa menciptakan dan mengajak masyarakat untuk cinta Indonesia, salah satunya menggunakan produk dalam negeri. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini memberikan pengetahuan kita tentang hak asasi manusia yang amat perlu bagi kita semua masyarakat bernegara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.